Oke, selamat datang lagi di channel gua, channel Gugun Wirawan, dimana kita cuman bahas bola di sini. Nah, gua mau bahas tentang pertandingan tadi malam antara Arsenal lawan Chelsea, dimana di sini Arsenal berhasil memalukan Chelsea dengan skor telak. Dan menurut gua ini adalah hal yang memalukan untuk tim sekelas Chelsea, dibantai 5-0 sama Arsenal. Nah, gue nonton tadi malam, jadi gue akan coba analisa menurut apa yang gue lihat tadi malam ya. Nah, jadi gue mulai dari starting 11, dimana Arsenal pakai formasi biasa, andalannya 4-3-3, pos penjaga gawang David Raya, kemudian sayap Tomiyasu, Gabriel, William Saliba, dan Ben White. Kemudian di tengah ini Arteta memainkan Thomas Partey, kemudian Declan Rice dan Odegaard. Kemudian di depan trio Trossard, Kai Havertz dan Saka. Sedangkan Chelsea pakai formasi 4-5-1 teman-teman. Jadi di mana di sini Nicholas Jackson sebagai ujung tombak, di belakangnya ada Gallagher, kemudian sayap kanan Madueke dan sayap kiri Modric, Sessegnon, kemudian Enzo, kemudian di belakang ada Alfie, Axel, kemudian Benoit dan Cucurella. Kemudian kipernya Petrovic. Nah, jadi apa yang gue lihat di babak pertama teman-teman? Sebenarnya kalau dari game plan Chelsea ini bisa ngelawan di babak pertama. Bahkan setelah ketinggalan 1 gol pun mereka masih bisa ngelawan, mereka masih bisa create chances, mereka masih bisa buat beberapa peluang berbahaya ke gawang Arsenal. Cuman balik lagi, permasalahan Chelsea ini adalah di kualitasnya, terutama si Jackson. Hancur sumpah mainnya, nggak jelas nih pemain. Jadi dia udah posisinya harusnya itu dia bisa cetak gol, tapi malah tendangannya amburadul lah. Kalau menurut gua masalah di Chelsea ini adalah di kualitas strikernya. Kalau dari segi build up serangan dari belakang ke tengah, mereka bisa ngerepotin Arsenal lah, lumayan lah di babak pertama ya. Karena Arsenal tuh kalau di babak pertama mereka lumayan ditekan juga teman-teman, karena penguasaan bola pun kan menang di Chelsea. Cuman di masalah tadi balik lagi di kualitas pemainnya, dimana Arsenal cuman di babak pertama itu sedikit peluang tapi mereka bisa jadiin gol, sedangkan Chelsea dapat beberapa peluang pun gagal juga bikin gol karena pemainnya kalau menurut gua nggak layak lah main di tim sekelas Chelsea. Kayak Nicholas Jackson ini nggak layak banget, karena itu pun juga nggak ada juga sudah pelapisnya, jadi serba salah juga. Menurut gue sih Pochettino sudah berusaha maksimal untuk ngangkat tim ini, cuman memang kualitas pemain yang ada kalau menurut gue memang belum layak lah untuk main di masuk ke zona Eropa. Dan feeling gue pun Chelsea kayaknya untuk masuk ke zona Eropa gue nggak yakin lah teman-teman. Nah, sedangkan Arsenal mereka bermain taktis, efektif. Nah, di pertandingan ini Arsenal tidak terlalu kuasain bola, cuman mereka setelah dapat bola langsung melakukan kombinasi dan itu sangat berhasil obrak-abrik pertahanan Chelsea. Karena di sini yang kita lihat di statistiknya juga shoot on targetnya itu luar biasa. Arsenal ada 27 shot, padahal ball position mereka cuma 45%, sedangkan Chelsea 55%, dan shot on targetnya pun ada 11. Berarti di sini Arsenal bermain sangat efektif kalau yang gue lihat tadi malam. Sampai akhirnya terjadilah gol di babak pertama. Itu ada 1 gol di menit keempat, itu dari Trossard, keren banget. Kemudian ada gol kedua Ben White, luar biasa juga hari ini Ben White ini memang dari segi sprint, untuk sprint dia emang kurang, cuman di pertandingan ini dia bagus penempatan posisinya, apalagi yang gol. Cuman kalau untuk gol kedua dari Ben White gue yakin itu cuman kebetulan teman-teman, karena dia mungkin niatnya passing tapi malah bolanya arah langsung ke gawang dan itu gol. Kemudian gol dari Kai Havertz. Oke, jadi di pertandingan ini semakin meramaikan
perebutan juara Premier League musim ini, di mana Arsenal sekarang memimpin. Jadi Arsenal itu punya 77 poin, kemudian posisi kedua adalah Liverpool dan City. Jadi 3 tim ini lagi bersaing, cuman Manchester City sedikit diuntungkan karena mereka masih ada tabungan pertandingan sisa. Nah, sedangkan Chelsea sekarang selisihnya untuk masuk ke zona Eropa, sebentar teman-teman. Chelsea sekarang 47 poin. Mereka untuk masuk ke mungkin Conference League masih bisa, cuman untuk ke UEL kayaknya udah berat karena selisihnya lumayan jauh juga, ini 13 poin. Jadi apalagi ini ada Tottenham. Gua rasa Tottenham juga mungkin kalaupun kepleset juga nggak bakal yang sampai berapa kali kalah lah. Cuman kita nggak tahu kan, namanya ini sepak bola. Cuman ya itu, kalaunya Chelsea menurut gua berat. Nah, kemudian untuk Arsenal, gua harap musim ini jadi musimnya Arsenal. Semoga tim ini bisa juara karena udah kasihan juga teman-teman, udah 20 tahun tanpa trofi. Walaupun secara permainan Arsenal sangat menghibur, gue udah ngikutin Arsenal karena gue kan kelahiran 90, gue mulai ngikutin bola tahun 2000 sejak gue sekolah dasar lah. Jadi gue udah ngikutin saat Arsenal juara tanpa terkalahkan, itu luar biasa banget eranya Thierry Henry, dan itu pun yang jadi trofi Liga Inggris terakhir mereka. Nah, gue harap musim ini mereka bisa jadi juara lagi setelah 20 tahun penantian. Harapan gue sih bisa juara karena dari statistik mereka luar biasa musim ini. Walaupun selisih poinnya sedikit teman-teman, cuman dari mereka cetak banyak gol musim ini, kemudian mereka pun kebobolannya cuma sedikit. Jadi untuk rasio golnya itu mereka musim ini luar biasa daripada musim-musim sebelumnya. Jadi gue harap musim ini jadi musimnya Arsenal lah. Jadi luar biasa tadi malam penampilan dari terutama Ben White sangat efektif, kemudian ada Kai Havertz juga sangat efektif, kemudian Odegaard juga kasih 2 assist, luar biasa. Jadi gue harap itu yang terbaik lah untuk Arsenal. Dan untuk Chelsea ya sorry to say, kalau untuk Chelsea, kalau gue bilang musim ini kalau untuk main di Eropa pun ya sudah syukur lah kalau untuk mereka. Kalau dari squad yang ada memang berat, apalagi kalau Nicholas Jackson, ya sorry aja kalau gue bilang ini pemain gak layak lah main di Chelsea. Mungkin dia ini layaknya main di kelas-kelas West Ham atau mungkin di Brighton, di Wolves, mungkin dia masih oke lah kalau untuk tim-tim papan tengah. Cuman kalau untuk tim sekelas Chelsea menurut gue belum. Apalagi Mudryk, Madueke juga menurut gue nggak banget lah kalau pemain depannya Chelsea. Oke, itu aja teman-teman. Untuk hari ini, malam ini tidak ada jadwal bola. Besok MU main. Cuman gue lihat musuhnya juga nggak terlalu ini, Sheffield. Cuman nanti kita lihat lah, kalau memang bisa kita review akan gue review untuk pertandingannya. Oke, cukup sekian itu dulu dari gue. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang lagi. Oh iya, jangan lupa teman-teman, hari Jumat pertandingan perempat final Timnas Indonesia U23 lawan Korsel. Semoga timnas kita menang dan bisa lolos Olimpiade. Oke? Thank you teman-teman. See ya.